Bismillahirrahmanirrahim. Pada teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara semua, saya di sini berniatkan membagi ilmu kepada semuanya ya, tadi mana berada, walaupun kita tidak pernah jumpa atau kita tidak pernah ketemu, tapi bagi ya siapapun, bagi yang menonton video ini, kalau ada yang serius ingin mempelajari kipas angin, khusus kipas angin ya, khusus kipas angin, insya Allah akan mendapatkan ilmunya ya. Caranya gimana? Ya, langkah pertama kita akan menulisnya dari segi warna kabel yang ada di hadapan kita. Ini warna kabel ini adalah suatu contoh di hadapan kita yang kita hadapi, entah dimanapun berada. Kita warna kabel kita harus tulis sesuai dengan warna. Contohnya seperti ini. Sangat mudah ya. Ini warna kabel dari dinamo. Ada 4 kabel dari dinamo ini. Yang putih ya. Kita uraikan supaya gampang dipahami. Ini warna kabel ada 4. Biru, abu-abu, merah, dan oranye. Itu contoh itu. Kita tulis saja biru, abu-abu, merah, dan oranye. Kita tulis. Di sini saya akan memberikan suatu gambaran seperti ini, sama seperti ini ya. Ada biru ya, biru, merah, hitam, dan putih. Kita tulis sesuai dengan warna yang ada di hadapan kita. Kalau belajar ingin menjadikan suatu bisa, nah kita harus menulisnya. Kita ikutin ya, ikutin cara saya, insya Allah pasti bisa. Jadi kita menulisnya itu bukan harus seperti saya. Menulisnya itu ada warna yang di depannya. Anda itu warna apa? Kipas angin. Ini kipas angin, dinamo kipas angin 16 inci. Atau 12 inci atau 10 inci itu sama aja. Ya. Kalau kipas angin yang di atas 16 inci itu udah beda lagi. Seperti kipas angin jumbo, kipas angin besi itu udah 24 inci, 14 inci, ada yang 26 inci. Nah itu lebih besar, beda lagi. Saya menganjurkan pada dinamo yang bentuknya seperti ini, atau kipas angin standar ya, standar tiang atau wall fan sama ya. Ada tulisannya di situ 16 inci. Nah seperti itu. Kita akan menulis dari warna segi. Langkah pertama menulis warna kabel. Tulis dulu warna kabel ya yang ada di hadapan kita. Warna kabel pertama adalah terserah, bebas nulis apa aja, yang penting warna kabel. Merah, putih, merah, putih, biru, dan hitam. Terus langkah kedua kita akan menggambar satu skema ya, harus menggambarnya.
bagi yang ingin belajar ya, harus menggambar skema seperti ini. Apa fungsinya? Nanti akan saya jelaskan fungsinya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita harus lakukan seperti ini. Nanti akan saya jelaskan satu-satu ya. Langkah pertama, kita setelah melihat apa warna kabel di hadapan kita ya, entah 5 entah 4 sama aja ya, warna kabel dinamo ya. Kita akan mulai mengukurnya ya. Kita modal pertama adalah tester. Kalau tidak ada tester analog, ada menggunakan tester digital juga sama, nggak ada perbedaan kok. Kita ukur normal ya. Tester kita pegang dari segi warna kabel ya. Warna kabel yang ada kita di hadapan kita ukur yang terbanyak. Kita carinya yang terbanyak, langkah awal ya. Yang terbanyak itu mana gitu? Yang terbanyak apa sih? Kok kita harus mencari yang terbanyak? Berarti kita mencari setrum. Kita yang langkah pertama yang kita tulis adalah mencari setrum ya. Setrum kita tulis aja di sini, nggak apa-apa, tulis saja. Langkah pertama kita cari adalah setrum. Ikutin saya, setrum kapasitor. Nah, langkah pertama. Yang kedua, kita akan mencari kecepatan nomor 3. Terus kita mencari kecepatan nomor 2. Kita mencari kecepatan nomor 1. Dan terakhir kita mencari kapasitor. Nah, begitu. Terus kita menggambar lagi ke skema berbentuk kapasitor. Ya. Nah, setelah kita menulisnya dari segi warna, ada warna apa aja di situ kita tulis. Terus kita menggambar skemanya persis seperti ini supaya paham bagi yang ingin belajar ya. Tapi kalau untuk sekedar menonton aja buat ini pemahaman gak apa-apa. Tapi bagi yang serius ingin belajar, insya Allah saya akan mengajarkan. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu jalan ilmu buat saudara semua ya. Mudah-mudahan ini akan menjadikan suatu amal baik kita semua ya. Karena dimanapun namanya ilmu itu bukan kita simpan tapi kita bagikan. Saya membagikan ilmu kepada di video ini bukan setengah-setengah tapi dengan kesungguhan saya. Mudah-mudahan ada yang minat belajar juga dengan sungguh-sungguh, karena kesungguhan itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Tapi kalau cuma sekedar iseng-iseng juga hasilnya juga sekedar apa adanya, apa ala adanya. Tapi kalau sungguh-sungguh pasti akan berhasil, karena kesungguhan itu akan menjadikan suatu buah yang maksimal. Ini cuma himbauan aja dari saya, karena dulu saya belajar juga sangat sungguh-sungguh. Makna dari sungguh-sungguh adalah kita ikutin dari perintah apa yang kita
dengarkan apa yang kita anjurkan. Itu makna dari sungguh-sungguh. Karena kalau tidak ditulis kita akan mudah lupa. Ilmu kita terbatas. Mungkin bagi yang lebih cerdas dari saya sih mungkin tidak perlu ditulis ya. Kita akan mencari awal di mana sih yang paling jauh. Nah, di situ kita akan mencarinya. Langkah pertama adalah paling jauh. Kita dari, supaya jelas ya warna kabelnya. Tester normal kita pegang dari bebas mana aja ya. Kita akan mencari yang paling jauh. Paling jauh berapa? Mungkin antara 30 sama 20. Kita akan mencarinya. Ini dekat. Dekat. Ya, ingat ya. Jauh. Ini di titik 20. Ini di titik 10 ya. Iya betul. Ini di titik 10 warna hitam. Kita pegang warna hitam, jangan sampai lepas ya. Kita kunci warna hitam dan kita mencari yang paling jauh dari lebih dari 10 mana. 10 kurang 10 kurang 10 lebih. Nah, kita cari di 10 lebih ya. Kita perhatikan 10 lebih. Ini 10 lebih. Kita akan mencari lagi di selain di sini kita akan mencari kapasitor. Makanya ada gambar kapasitor sini ya. Kita gambar kapasitor 2. Di mana sih kapasitor? Adanya di sini. Nah, di sini letaknya ya. Ini kapasitor ada 2 kabel, tapi bukan di kapasitornya, tapi yang keluar dari dinamo. Nah, di situ. Yang keluar dari dinamo kapasitor, geser sedikit ya supaya ke bagian yang lain gambarnya supaya lebih jelas ya, karena saya membagikan sedikit ilmu itu tidak asal-asalan, karena saya sungguh-sungguh dan ada yang belajar pun harus sungguh-sungguh ya. Kita tadi menemukan di warna biru ya, warna biru yang lebih dari 20. Kita warna hitam. Setelah ketemu warna hitam di warna ini 10 kurang, ini 10 lebih. Kita ambil dari warna biru ya. Nah, warna hitam dan biru lebih. Kita akan mencari lebih dari ini. Ada nggak kira-kira lebih dari 10 lebih ya? Kita kunci warna yang tertinggi adalah warna biru. Kita pegang warna biru, kita mencari di antara 2 kabel ini ya, 2 kabel kapasitor. Kurang dan satu lagi ya, kapasitor ada 2. Hampir sama ya, 10 lebih ya. Tadi kayak ke hitam juga sama nih, 10 lebih. Nah, kita kunciin di situ tuh warnanya 10 lebih, tidak ada lagi dari warna hitam. Nah, setelah kita menemukannya dari warna tersebut, kita akan menjadikan suatu patokan. Berarti warna ini adalah masih ada gerak ya. Kita kembali ke warna hitam. Itu 10 lebih, kita kembali ke warna hitam. Sama 10 lebih. Nah, 10 lebih, ini 10 kurang, ini 10 lebih. Nah, dari kapasitor kita akan
memberikan suatu tanda, karena dua kapasitor kan beda ya. Dari multitester kita ambil yang tertinggi tadi warna biru, kita adukan warna biru dari tester ya, kita tempelkan 1 10 lebih, 2 10 pedang. Nah, kita yang tertinggi ini akan menjadikan suatu patokan tanda ya. Nih, kita yang sebelah ini kan kita memberikan suatu tanda supaya tidak lupa. Kita akan berikan tanda, karena tanda itu akan memudahkan kita untuk langkah selanjutnya, karena berhubung ini warnanya sama ya kan. Jadi kita akan berikan suatu tanda. Setelah kita memberikan suatu tanda yang tertinggi ya, kita pegang nih. Kita yang pegang yang tertinggi lagi dari ini, siap dari kapasitor ini mana. Kita adukan lagi kapasitor yang sebelahnya. Jumlahnya itu 20 lebih ya. Ingat, ini kabel tidak boleh beradu. Dalam beradu itu tempel, tidak boleh ya. Kita harus masing-masing. Maka perhatikan posisi kita ngukur, kita harus perhatikan kabel yang lain itu tidak boleh nempel, karena menempelnya kabel antara kabel ini, satu contoh ya, ini kabel nempel pas kita lagi mengukurnya, itu akan menjadi pengaruh ya. Makanya jangan sampai ada yang nempel ya, antara kabel. Kita mencari ke yang lebih tinggi dari 10. Nah, ini tadi itu ketemu 20 lebih. Kita masih tetap pegang kapasitor yang ada tanda selasi. 10 kurang, cari warna lain lagi. 10, cari warna lain lagi. Ternyata ini connect, tidak ada ohm atau tidak ada kilo. Nah, kita ulangi lagi ya. Ini connect, tidak ada, ini langsung ya, berarti ya tidak ada kilo. Makanya tadi saya gambarkan ya kan, saya gambarkan dari skema itu strom kapasitor menjadikan suatu satu. Yang tadi nih saya jelaskan yang di sini nih. Sebelum kita ukur, kita udah gambar dulu. Jadi kita mengukurnya itu supaya kita sambil memahami apa sih yang kita gambar, walaupun nggak tahu tujuannya, tapi kalau ngikutin pasti akan tahu tujuannya ya kan. Karena skema atau gambar itu akan membantu kita untuk belajar gitu. Itu maksud tujuan saya, karena dulu saya belajarnya juga begitu ya kan. Jadi yang harus kita pahami adalah yang kita tadi tulis ya, strom kapasitor menjadi satu. Kita cari lagi, mana sih strom kapasitor yang tadi connect, warna apa. Ternyata warna hitam. Dari segi warna lain lagi tidak ada ya. Ingat, kapasitor yang ada tanda solasi ya, kita berikan tanda. Tidak ada yang connect. Nah, connect itu ibaratnya tidak ada kilonya. Nah, kita kasih tanda lagi nih. Kita mudah kok memberikan suatu tanda. Kita pegang warna hitam, kita ikat, memberikan suatu tanda supaya kita tidak lupa. Jadi yang lain tanpa diikat, cuma warna satu, warna hitam kita ikat. Di sini saya sudah jelaskan ya kan, strom kapasitor menjadikan satu. Kita sudah menemukan bahwa warna hitam adalah warna hitam ini jadikan strom kapasitor, karena diukur dari kapasitor satu hubungannya tidak ada kilo, connect langsung. Dan ke kapasitor satu lagi ada kilonya, ada ohmnya. Kita tulis di sini warna hitam strom kapasitor
ya, karena di sini kan saya suruh menyarankan untuk menulisnya, nulis dari segi warna apapun, kita modelnya seperti itu. Setrum warna hitam, setrum kapasitor. Nah, seperti ini. Warna hitam, strum kapasitor. Biar lebih jelas lagi ya. Warna hitam, kamu di sini aja di bawahnya. Nah, tempatnya kurang luas sih. Warna hitam, strum kapasitor. Nah, mungkin lebih jelas ya. Kita udah menemukan satu titik dari ini. Nah, kita udah menemukan satu setrum kapasitor. Setelah kita menemukan setrum kapasitor, kita akan mencari posisi speed nomor 3. Makanya saya udah menggambar skema dari speed nomor 3 ini sangat dekat. Ya, sangat dekat. Tidak jauh. Kita mencari yang terdekat. Kita sudah menemukan titik setrum kapasitor yang tadi kita ikat. Kita pegang lagi ya. Nah, ini setrum kapasitor kita pegang. Kita cari yang paling dekat di antara 3. Kita mencarikan suatu perbedaan ya, yang paling dekat. Berarti kalau paling dekat itu berarti lawannya jauh. 10 lebih jauh, 10 jauh, 10 kurang. Berarti ini yang paling dekat ya, sesuai dengan gambar ya. Kita belum berikan warna tapi sesuai dengan gambar. 10 kurang, yang paling dekat. Berarti warna merah. Kita tulis ini. Kita tulis warna merah. Kecepatan nomor 3. Speed nomor 3. Kita tulis 3. Setelah kita menemukan yang terdekat, ya kan, dari sini ya skemanya ya. Dari kita titik strum ke nomor 3 itu dekat, ya kan, udah ketemu lagi. Kita akan mencarinya yang lebih dekat dari 2. Contohnya seperti ini. Kok bisa begitu? Ya gini. Nomor 3 itu udah ketemu. Ya. Nomor 3 warna merah ini udah ketemu. Kita tidak usah ikut. Ya kan? Kita tinggal mencari kecepatan 1 dan kecepatan 2. Yang lebih dekat lagi mana di antara 2 ini? Ini yang hitam ini udah tidak digunakan lagi ya. Kita mencari nomor 3. Yang dekat lagi mana? Antara 2. 10. Ini 10 lebih. Dan ini 10. Berarti yang lebih dekat adalah warna, ulangin ya. Kita pegang warna hitam. Karena tadi udah ada tanda ya, warna hitam, kita buka warna hitam. Terus kita mencari yang lebih dekat dari ini. Dekat lagi. Ini 10. Dan ini 10 lebih, berarti warna putih. Kita tulis warna putih. Warna putih ada kecepatan nomor 2. Nggak usah kita ukur karena ini udah kecepatan nomor 2, berarti tinggal 2. Kita nggak usah ukur. Kita harus vonis ini ada kecepatan nomor 1, biru ya. Biru kecepatan nomor 1. Dan yang satu lagi kita nggak usah ukur lagi ya, di kapasitor ini pasti antara kapasitor ini yang tertinggi. Kita akan praktekkan.
Ada nggak yang tertinggi dari kapasitor? Nggak ada, karena kapasitornya ini udah saya gambarkan. Ini adalah start dan strom kapasitor adalah finish dari ujung ke ujung. Ini jumlahnya berapa? 20 lebih. Ingat, di waktu kita ngukur tester, kita perhatikan kabel jangan sampai ada yang beradu atau nempel, supaya ngukurannya maksimal 20 lebih ya, antara ujung dan ujung tuh. Terus kita praktekkan apa benar yang telah kita ukur menjadikan suatu patokan. Kita akan praktekkan. Kita udah ketemu strom kapasitor warna hitam, kita tulis ya. Jadi kalau listrik, tulislah listrik ya, listrik plus. Nah, 1, 2, 3 itu semuanya adalah min. Kita aduk. Kita akan praktekkan ya, menggunakan kabel. Bagi yang ingin belajar, bagi ingin mendapatkan ilmu, silakan mencobanya praktek sendiri di rumah ya. Mudah-mudahan ini akan menjadikan suatu bermanfaat ya. Kita ingat, kita strom kapasitor, strom langsung warna hitam, listrik plus. Nah, kita akan menggunakan strom. Kita tes dulu listrik langsung ya. Usahakan agak berjauhan ya, supaya tidak terjadi konslet atau jadi setrum ya. Kita tutup dulu, kita akan aduk. Ini harus berputar kanan, semuanya kanan ya, karena ini standar. Kita tes ya. 1, 2, 3 ya kan, ada yang percikan apinya ya, harus hati-hati ya. Nah, ini kan menjadikan ilmu. Apabila percikan api tidak besar, berarti pertanda dinamo bagus ya. Tapi apabila percikan api itu besar, itu bertanda dinamo kurang bagus. Kok kenapa bisa begitu? Berarti ampernya naik. Kalau ampernya besar, itu akan menjadikan suatu nempel. Kita aduk begini akan menjadi nempel, lengket. Nah, itu udah normal ya. Perputarannya sangat jelas sekali ya. Kita udah menemukan, kita udah mempelajari di mana letak titik setrum, kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3. Ini pemutarannya sama kanan. Kita akan menggunakan tanda ya. Akan menggunakan tanda supaya jelas pemutarannya. Mana kanan mana kiri kan kelihatan ya. Nah, kita celok lagi, putar ke kanan. Perhatikan ya, mana kanan mana kiri, arah ke kanan, harus ke kanan semua kecuali box fan ke kiri. Dari segi kecepatan di sini kita tidak usah menggunakan baling-baling ya. Kalau kita tahan aja itu paling lambat, kita kan udah ketemukan ya paling lambatnya itu. Kita kan di sini juga bisa tahannya.
gertakan juga beda. Nomor 3, kita tidak bisa kuat menahannya pakai tangan. Nah ya, begini, ini yang dapat saya bagikan pada teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang ingin belajar. Silahkan, saya menganjurkan untuk menggambarnya supaya lebih paham. Metodenya seperti ini. Kita gambar, kita tulis sesuai dengan warna kabel apa yang kita hadapi. Umpamanya kok tidak ada warna kabel merah, biru, terserah apa yang penting hadapi. Yang penting metode seperti yang saya sarankan seperti itu, dan menggambar skemanya seperti ini, dan gambar kapasitor. Jadi supaya paham ya. Setelah kita, mungkin kalau menonton video sekali mungkin kurang paham, kita nonton 2 kali ya kan, atau nonton 3 kali. Setelah kita paham, kita praktekkan, baru kita tulis itu. Jadi caranya kita tulis dulu skemanya, kita gambar warna kabel yang apa kita ada ya kan. Cara metode pengukurannya seperti tadi ya, kita ulang-ulang ya kan, ulang-ulang 2 kali 3 kali, insya Allah bisa. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat khususnya di dunia, dan mudah-mudahan berbuah sampai ke akhirat, karena ilmu itu akan berbuah apabila kita bergunakan dengan kebaikan. Pasti ilmu akan berbuah dengan kebaikan ya kan. Ilmu itu akan kita dapatkan dari apa? Mata, kuping, dan kita rasakan. Itu akan menjadikan ilmu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat atau berguna buat saudara-saudara semua. Silahkan mempraktekkan di rumah. Apabila ada keluhan, ada permasalahan, bisa komen di video ya, atau video berikutnya boleh. Nggak usah video yang lama, nggak usah, kita video yang baru. Mungkin masih ingat ya, karena berhubungannya, tinggal tulis judulnya dan keluhannya, insya Allah saya bisa membantunya. Manfaatkan video untuk sebaik mungkin, usahakan untuk kebaikan, supaya video itu menjadikan ilmu manfaat di dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.